Shalom buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang dan beribadah. Hari ini Minggu 28 Juni 2026, Minggu keempat setelah Trinitatis, di mana tema kita adalah kasih yang mengembirakan dan menguatkan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 5. Nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalik langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran, dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya di dalam hidup kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
firman Tuhan sebagai pendownload khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis yang tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai ayat 19. Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai ayat 19. Marilah kita membaca secara bergantian dan ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit samar yang menyelamatkan. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan engkau tahu menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadap kemana. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mengetahui mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam." Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti mereka berkata, Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia bersembunyi mereka. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan berapa yang pada anak-anak, dan yang ketiga dan keempat. Bersama-sama, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebenaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Giring Jemaat nomor 138 ayat 1 dan 3. Tuhanku, tiada bertanda
saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 3. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yefanya pasal 3 ayat 17. Yefanya pasal 3 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 2, 4, dan 6. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam minggu kita, minggu keempat setelah Trinitatis ini, di akhir minggu bulan Juni ini, firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, Filemon pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan.
sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, kaum muda, bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya setelah dia menjadi pengikut Kristus, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ternyata di dalam pelayanannya dia mendapatkan satu masalah besar. Masalahnya adalah dalam pelayanannya dia menjadi lawan dari Kekaisaran Romawi. Karena pada saat itu Romawi mengatakan semua pengikut Kristus adalah orang-orang sesat. Jadi siapapun, baik rasulnya ataupun orang-orang yang mulai percaya kepada Kristus, kalau ketahuan akan ditangkap, termaksud Paulus. Jadi Paulus dalam kondisi terpenjara pada saat pelayanannya. Tapi rupanya Bapak Ibu, sebelum terpenjara dalam pelayanannya, Paulus selalu mempersiapkan diri. Harus ada regenerasi, harus ada yang melanjutkan pelayanannya. Bahkan terancam sekalipun, Paulus selalu mencari generasi-generasi baru untuk bisa melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Dan salah satunya adalah Filemon. Kalau kita boleh ikuti tadi bagaimana Filemon, kalau kita boleh baca Filemon di dalam pasal 1 ini secara keseluruhan. Filemon adalah orang kaya. Dan bukan cuma orang kaya, dia orang baik. Dari mana bisa kita tahu? Rumah tempatnya tinggal itu dipakai untuk setiap ibadah. Jadi pada saat itu ibadah tidak ada gereja seperti ini. Mereka berpindah-pindah tempat. Termaksud rumah Filemon dipakai untuk tempatnya. Sekali lagi Filemon adalah orang baik melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Paulus. Dia orang baik, dia orang kaya. Jadi karena kekayaannya, Bapak Ibu, kaum muda, dia punya pembantu. Dia punya budak. Pada saat itu kalau orang kaya itu ditentukan dari banyaknya pembantunya. Termaksud salah satunya pembantunya adalah Onesimus. Tapi rupanya Onesimus ketika dia menjadi pembantu, menjadi budak Filemon. Kalau kita boleh baca di dalam ayat pasal 1 ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu. Rupanya Onesimus mencuri, merugikan Filemon sebagai tuannya. Jadi karena dia mencuri, merugikan, Onesimus lari meninggalkan Filemon. Dalam perjalanan perlariannya, dia berjumpa dengan Paulus yang pada saat itu Paulus terpenjara. Dan Onesimus bercerita bagaimana dia jahat terhadap Filemon yang begitu baik kepada dia. Ketika dia mendengar, Paulus mendengar bagaimana pengakuan Onesimus, akhirnya Paulus mengirim surat kepada Filemon. Inilah surat itu. Apa yang diminta? Dalam surat itu Paulus mau supaya Onesimus mengantarkan surat ini langsung kepada Filemon. Dan apa isinya? Kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat 4 sampai dengan 7. Paulus tidak langsung mengatakan ampuni Onesimus. Terima Onesimus. Tapi kalau kita boleh baca mulai dari ayat yang pertama bacaan kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku.
Perhatikan Bapak Ibu kaum muda, di dalam doa Paulus tidak hanya berdoa untuk dirinya. Paulus tidak hanya berdoa hanya untuk kepentingan dirinya. Tapi lihat, aku selalu berdoa untukmu. Untuk siapa? Untuk Filemon. Siapapun yang menjadi teman kerja Paulus, dia selalu berdoa. Dan Paulus katakan, aku sungguh bergembira karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Paulus tidak langsung pada permintaannya. Kalau istilah kalau istilah membuat skripsi ya, ada apa? Ada kata pengantar dulu. Tidak langsung masuk pada isi. Dia mencoba mengagumi. Sebenarnya bukan mau ABS. Dia Paulus benar-benar mau mengungkapkan bagaimana rasa sukacitanya. Lantas dia katakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Di situ Paulus mau katakan, berita tentang dirimu Filemon terdengar, bagaimana kasih-Mu. Bagaimana ketika kau mulai mempelajari tentang kekristenan, tentang kasih, bagaimana kau tidak hanya mencari definisi tentang kasih, tidak hanya mencoba mendefinisikan tentang kasih, tapi Paulus katakan, aku melihat kasih-Mu diterapkan dalam kehidupanmu. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Paulus mau katakan, kau sungguh memperlihatkan kasih-Mu. Dan di dalam surat Filemon ini, akhirnya Paulus katakan, terimalah Onesimus. Tidak hanya terima sebagai pembantu budakmu seperti dulu. Terimalah Onesimus. Itu makanya di ayat ke-18 dikatakan Paulus, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu. Tanggungkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Apa yang mau dikatakan Paulus? Kalau kau punya kerugian karena dia mencuri, karena dia merugikanmu, tanggungkan itu semua. Apapun yang menjadi kerugianmu, tanggungkan itu kepadaku. Apa yang mau dikatakan? Paulus mau jadi jaminan atas pertobatan Onesimus. Bapak Ibu, kalau kita boleh baca selanjutnya Filemon 1 pasal 1 ini. Akhirnya Filemon menerima. Akhirnya Filemon menerima Onesimus. Tidak hanya menerima sebagai budak seperti dulu, tapi menerima sebagai teman sekerja. Dikala Filemon seperti istilah sekarang ya teman-teman kita seberang. Dikala Filemon terzolimi, ya, dia mau mengampuni. Lihat Bapak Ibu, apa makna mengampuni? Paulus mau katakan, kita bisa mengampuni ketika ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita termaksud Filemon. Paulus katakan, ketika kita punya kasih, kita bisa mengampuni. Kita bisa memaafkan dan melupakan kesalahan kawan.
Kasih itu segalanya. Itu yang dikatakan kasih itu mengampuni tanpa syarat. Ya, ada perpecahan antara dua kelompok, baru ada pendamai. Supaya dua kelompok ini berdamai, bagaimana syaratnya? Katanya win-win solution. Tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang terlalu diuntungkan. Win-win solution. Sebenarnya mengampuni di tengah-tengah kekristenan tidak seperti itu. Itu makanya saya ingat ketika saya melayani di satu tempat pelayanan, gereja itu sudah lama berpecah. Gereja itu sudah lama berpecah dan satu kelompok sampai 9 tahun tidak pernah diberikan pendeta. Padahal perpecahan itu sebelum pecah, supaya jangan lari ke gereja yang lain, jangan mendirikan gereja yang lain, akhirnya diakui bahwa sama-sama HKBP A, HKBP B. Saya pendeta HKBP Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara pendamaiannya? Satu kelompok memakai jam 7 sampai dengan jam 12. Kelompok yang lain jam 1 sampai dengan jam seterusnya, jam 7. Kenapa jam 7 sampai jam 12, jam 1? Tidak boleh bertemu, jangan bertemu. Itu makanya jam 7 sampai jam 12. Terus jam 1 sampai dengan supaya jangan bertemu. Kenapa? Kalau bertemu nanti. Dan itu berjalan akhirnya satu kelompok tidak ada pendeta yang pernah melayani secara struktural. Walaupun pada awalnya itu diakui bahwa ini sama-sama resot, ini sama-sama resot. Dan akhirnya saya pendeta pertama melayani di kelompok yang tidak pernah selama ini ada pendetanya. Seperti bayi yang lahir, yang dikandungan 9 bulan. Ketika saya melayani 9 bulan, akhirnya tercetus keinginan dua-dua sama-sama ingin berdamai. Tapi di tengah-tengah perdamaian itu, satu sama lain menuntut. Bagaimana bentuk perdamaian ini? Harus win-win solution. Jadi maksudnya win-win solution kayak mana? Ya jangan cuma dia yang diuntungkan, ya jangan cuma dia yang diuntungkan. Jadi maksudnya bagaimana? Jangan dia diuntungkan, jangan diuntungkan. Dari sini ketua, dari sini wakil ketua, dari sini bendahara, dari sini. Seperti itulah perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Tapi Bapak Ibu, akhirnya saya katakan, kalau seperti ini perdamaian, bukan perdamaian. Tidak ada perdamaian seperti ini. Tidak ada perdamaian bersyarat. Itu yang dikatakan Paulus. Tidak ada perdamaian win-win solution. Tidak ada. Sama-sama menguntungkan. Sama-sama jangan ada yang dirugikan. Lihat, Filemon akhirnya menerima sekalipun kerugian ada di pihak Filemon. Tapi Filemon mau katakan, aku mau terapkan kasih yang sudah kau ajarkan Paulus. Aku mau terapkan kasih Kristus itu. Dia akhirnya menerima Onesimus. Perdamaian tanpa syarat. Bapak Ibu kaum muda, ini sekarang yang diingatkan untuk kita.
Mungkin sebagai anak kos, ya, kalau saya lihat GKPI Pamin ini di sore dan malam hari nanti pada umumnya adalah jemaat mahasiswa. Ya. Halo anak muda, kau sering dikecewakan oleh temanmu? Kau sering dikecewakan oleh dosenmu? Ya. Supaya bisa menerapkan kasih, jangan pernah simpan akar pahit. Jangan pernah ingat akar pahit di dalam hidupmu. Tidak akan bisa berjalan kasih. Jangan pernah ingat kesalahan, sakit hati yang dilakukan teman. Kalau itu masih terjadi dalam dirimu, menyimpan akar pahit. Ketika mama marah. Dan akhirnya tidak mau bicara dengan orang tua. Atau sebaliknya. Ya. Ketika anakmu selalu satu yang dibilang 350 dijawab. Sehingga ada banyak orang akhirnya bisa tidak bercakapan. Padahal dia teman satu kos. Padahal dia sama-sama anggota pemuda di gereja. Sama-sama anggota KOR. Tapi bisa. Istilah orang Batak masih pakulingan. Bahkan yang lebih parah. Karena akar pahit yang terus disimpan antara suami dan istri. Bukan 1, 2. Suami istri yang udah 15 tahun, 20 tahun. Berakhir dengan perceraian. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi akar pahit disimpan. Akar pahit disimpan terus. Sayang, kasihan memori ini terbatas. Kasihan kalau harus menyimpan hal-hal yang tidak baik. Menyimpan pelajaran pun kadang sudah terlalu penuh. Ya. Tapi harus ditambah lagi dengan menyimpan akar pahit. Bapak Ibu, mari terapkan kasih. Mari terapkan kasih di dalam kehidupan. Itu yang diarahkan Paulus. Tidak hanya kepada Filemon. Tidak hanya kepada Filemon. Paulus katakan, terapkan kasih itu yang sudah kau pelajari. Terapkan kasih itu yang sudah kau tahu panjang kali lebar. Bahkan kau lihat bagaimana Kristus dalam menerapkan kasih itu. Bahkan di tengah kepahitan. Terapkan kasih itu, mengampuni, memaafkan dan melupakan. Jangan simpan akar pahit itu. Supaya apa? Supaya benar kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi datang ke gereja, baca firman Tuhan setiap hari dari digital handphonenya, ya. Tiap hari ada renungan dibaca, didengar. Supaya itu benar-benar bertumbuh, berbuah
di dalam hidupmu. Jangan sia-sia apa yang kau dengar, apa yang kau baca. Mari, mulai hari ini mau mengampuni. Dan Bapak Ibu, kalau kita boleh baca, boleh buka media sosial kita ya. Saya sering sekali mendengar para dokter, ya karena bidangnya, penyakit itu muncul, penyakit apapun itu semua karena pikiran. Kenapa bisa ada naik asam lambungnya? Karena terlalu banyak dia pikirkan, padahal dengan dia pikirkan itu bukannya bisa terselesaikan. Dia pendam kebencian kepada temannya, bukannya bisa jadi menyelesaikan masalah. Alhasil apa? Kapan? Dia selalu merencanakan, kapan gak ketemu ya? Kapan gak ketemu aku akan bikin ini, kapan gak ketemu? Ujungnya hanya memikirkan rencana, kapan kupikirkan, apa yang harus kulakukan. Dia lupa makan. Dan muncul penyakit itu tadi. Asam lambung, stres, depresi. Ya. Saya pernah punya teman yang sama-sama sedang sermon. Tiba-tiba teman tidak tahu kenapa bibirnya mencong. Tiba-tiba stroke. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Baru istrinya bilang, suamiku ini terlalu banyak sekali disimpan permasalahan dalam pelayanannya. Dia tidak pernah mau cerita. Dia berpikir dia bisa menyelesaikan sendiri masalah. Seperti tadi Bapak Ibu, memori ini terbatas. Ada satu waktu batas itu tiba pada titiknya. Itu tadi, pecah. Dan stroke. Bapak Ibu, ini mari mengampuni. Mengampuni itu memaafkan dan melupakan. Jadi kalau ada temanmu, kalau ada suamimu, istrimu, orang terdekat, adikmu, kakakmu, jangan simpan kesalahannya. Jangan simpan di hati. Kasihan lever ini harus mengolah. Ada banyak yang harus diolah. Mari mengampuni supaya ringan kau berpikir untuk apa masa depanmu. Itu saja pikirkan. Aku mau bikin ini untuk masa depanku baik. Aku mau berkarya, Tuhan mampukan aku. Itu yang harus dipikirkan. Tidak perlu pikirkan menyimpan akar pahit dari hal-hal yang tidak baik dilakukan teman. Mari Bapak Ibu, inilah yang diingatkan untuk kita sebagai topik minggu kita. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Kasih itu ketika saya menerapkan kasih, kita bisa bergembira. Jadi gembira itu tidak hal yang tinggi. Gembira itu ketika saya mau melakukan kasih. Dan ketika saya gembira, itu adalah obat yang paling manjur untuk menyembuhkan semua penyakit. Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari jangan percuma kehadiran kita.
Jangan percuma ibadah kita, persekutuan kita. Mari pulang dari sini. Kalau tadi kau datang masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan kesalahan kawanmu, mari katakan pada dirimu, aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau memaafkan Tuhan, aku mau melupakan semua yang tidak baik yang dilakukan kawanku, yang dilakukan istriku, yang dilakukan suamiku, yang dilakukan dosenku. Pikirkanlah, berkarya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah persekutuan kami. Persekutuan kami dengan teman seiman, juga dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu, kebersamaan kami dengan Engkau Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana Filemon mau mengampuni, memaafkan dan melupakan semua kesalahan, kejahatan, dosa yang dilakukan Onesimus. Dan ikut dia lakukan karena dia punya kasih yang dari-Mu Tuhan. Kami mau seperti Filemon. Kami mau menerapkan kasih yang sudah Kau tanamkan dalam kehidupan kami. Selama 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau 70 tahun dan selebihnya. Ketika kasih itu selalu berkumandang dalam hati nurani kami. Biarlah itu juga dapat kami terapkan. Siapapun, apakah dia istriku, suamiku, anakku, adikku, bahkan teman sepelayanan yang sudah membuat jengkel, sudah membuat marah. Mampukan aku Tuhan, mampukan kami untuk mau mengampuni, memaafkan dan melupakan. Kami mau berkarya, supaya karya kami adalah jalan kami bersaksi di dalam kehidupan kami. Dan itu akan menggembirakan tidak hanya diri kami tapi juga orang-orang di sekitar kami. Berkati jemaat-Mu, kaum muda dan juga setiap keluarga. Berkati Tuhan. Supaya apapun yang mereka kerjakan, yang mereka pikirkan, Tuhan campur tangan dan berikan yang terbaik kepada mereka. Berkati gereja-Mu GKPI Pamen ini Tuhan. Supaya tetap berkarya dalam pelayanannya bersama dengan Parhalado dan jemaat-Mu. Menerapkan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ. Apa
Nats firman Tuhan mengantar persembahan kita, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allahku. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.